Saners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bawain episode Bangku Remaja. Bener banget, hari ini kita bakal bahas hal-hal yang lagi viral, yang lagi booming di sosial media. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan aku Necila, aku Okta, dan aku Bila. Oke, kali ini kita bakal bawain hal yang lagi viral di media sosial nih. Apa tuh Okta yang lagi booming kali ini? Bener banget, kita bakal bahas sesuatu yang lagi viral belakangan ini di sosial media lainnya seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau platform sosial media lainnya, yaitu tentang isu whipping. Nah, kalian tahu nggak sih tentang isu whipping ini? Yang aku tahu ya, yang aku baca juga, yang banyak seliweran di media sosial aku itu kayak semacam tabung gas gitu yang gede warna pink. Cuma aku taunya emang itu buat kue gitu loh, buat bahan, pokoknya buat bantu bikin kue lah. Bener. Tapi kenapa bisa seviral itu gitu loh? Apa emang produknya bagus kah? Atau ada hal yang lain bisa bikin produk itu viral? Tapi ternyata pas dibaca lagi, diselidikin lagi, dibaca terus-terusan, ternyata ada yang janggal gitu. Bener banget. Kalau menurut aku juga sama kayak Bila. Dulu tuh aku nggak tahu whipping itu apa. Cuman pas beredarnya isu kemarin, aku baru baca-baca tuh tentang whipping. Nah, jadi kita di sini buat yang masih bingung, kita lurusin dulu nih. Kalau whipping itu bukan produk atau minuman, makanan, atau yang jelas bukan bentuk whipped cream kayak gitu. Melainkan, whipping itu adalah tabung gas yang dipakai sama industri-industri makanan, khususnya buat penempatan whipped cream atau krim-krim yang biasanya ada di kue-kue kayak gitu. Jadi whipping ini produk kayak buat ngasih packagingnya aja gitu. Jadi whippingnya ini tuh hanya sekedar packaging untuk isian whipped cream atau pengembang di kue gitu. Ya pokoknya krim-krim yang biasa ada di kue. Nah itu tuh biasanya dimasukin ke botol whipping ini untuk memudahkan para penjual atau industri-industri yang pembuat kue lebih gampang untuk mendesain mau mengeluarkan whipped creamnya itu. Jadi kayak alat bantu gitu ya? Bener banget. Jadi itu termasuk salah satu alat bantu. Nah, masalahnya karena adanya isu belakangan yang viral tentang whipping ini disalahgunakan gitu. Jadi orang mikirnya pasti arahnya nggak kebanyakan yang ke situ ya, tapi justru yang ke arah negatifnya. Bener banget. Justru banyak juga orang yang menyalah sangka bahwa whipping ini tuh whipped creamnya, bukan botol tabung gasnya. Jadi masih banyak banget orang-orang yang bingung perbedaan antara whipping dan whipped cream kayak gitu. Dulu aku juga ngiranya tuh whipping itu krimnya, bukan tabung gasnya doang. Aku juga sempet mikir kayak gitu sih. Jadi di dalamnya tuh kirain udah ada krimnya gitu ya, ternyata masih berbentuk gas gitu berbentuk gas dan hanya sebuah packaging kayak gitu. Jadi banyak yang masih ngira whipping sama whipping cream itu bersangkut pautan, tapi ternyata itu nggak sama sekali. Jadi harus whipping creamnya itu dimasukin dulu ke packaging yang whipping ini. Jadi bisa keluar secara gampang lah istilahnya. Jadi nggak perlu yang pakai plastik gitu. Bener banget. Karena perbedaannya tuh dari sini, untuk whipped cream itu adalah salah satu bahan pangan yang bisa untuk dikonsumsi. Seperti krim-krim di kue-kue ulang tahun, cake. Pokoknya krim-krim yang bisa dikonsumsi lah. Dan sedangkan untuk whipping itu adalah alat bantu untuk pengeluarannya kayak gitu. Mungkin bisa dibilang alat bantu untuk ngedekornya gitu ya. Supaya lebih gampang gitu ya. Lebih gampang untuk ngeluarin kayak gitu. Jadi itu salah satu pembahasan yang harus kita lurusin gitu. Nah, benar banget. Kan awal mulanya ada isu whipping ini kan karena adanya salah satu selebgram influencer tuh meninggal dunia dan ditemukan botol whipping ini. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang isu viral yang itu?
apakah seharusnya emang nggak diperjualbelikan atau justru ini tuh sebenarnya gimana sih sistem penjualbeliannya kayak gitu. Tapi katanya tuh botolnya itu diperjualbelikannya secara ilegal. Wah, aku kurang tahu nih kalau itu. Tapi dari yang aku tahu, untuk penjualan botol whippingnya itu katanya memang mungkin ilegal ya, dari yang info dari kamu nih. Tapi yang aku tahu dan untuk perdistribusiannya PT dari whippingnya ini itu ilegal menjualbelikannya di sini gitu. Kayak mereka alamat distribusi mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang tertera di website mereka kayak gitu. Jadi beneran kayak ilegal gitu ya. Jadi orang nggak tahu ini bener atau enggak gitu. Bener banget, bener. Tapi masih banyak gampang orang buat belinya karena mungkin itu ilegal kali ya. Jadi bener banget, dan akhirnya muncullah konten-konten yang nunjukin gas ini atau whipping ini yang dipakai bukan sesuai dengan fungsinya gitu. Justru malah dipakai untuk ke hal-hal yang mengarah ke negatif. Itu sih yang sangat disayangkan ya. Padahal kan ini produk buat alat bantu kue gitu ya. Tapi kenapa justru disalahgunakan jadi ke arah yang negatif yang bisa buat tubuh itu jadi kayak wah nggak mungkin gak sih kalau buat tubuh gitu loh. Dan karena dari gas yang ada di dalam whippingnya itu yang bikin efek sampingnya tuh kita secara nggak langsung sama seperti menggunakan narkotika karena ada efek samping yang bikin nge-fly kayak gitu. Jadi mungkin itu kebanyakan orang pada beli karena emang pengen relax aja gak sih? Bener banget. Kayak butuh ketenangan aja sih kayaknya. Tapi aku bingung sih, kok bisa ini diperjualbelikan secara bebas dan kenapa kayak malah disalahgunakan kayak gitu. Dan kalaupun emang itu packaging untuk tempat penaruh whipped cream, kenapa ada banyak influencer atau orang-orang biasa sekalipun bisa ngebeli secara cuma-cuma dengan kayak 1 atau 2 botol aja kayak gitu. Yang padahal kalau misalkan emang distributor besar, pasti dia akan membelinya tuh sesuai dengan lebih banyak nggak sih? Maksudnya kayak nggak yang cuma per buah, melainkan per lusin mungkin bisa dibilang atau per pak kayak gitu nggak sih? Tapi ini tabungnya ini berbagai kan ukurannya. Nah, cuma itu. satu. Itu katanya juga dari yang aku tahu ukurannya tuh berbagai macam. Ada yang kecil, sedang sampai ke yang besar sekalipun. Tapi kebanyakan yang banyak seliuran di FYP, di sosmed aku tuh kebanyakan pada beli yang gede-gede gitu loh. Nah, bener banget. Gede banget. Jadi kayak buat apa kalau selain buat kue gitu harus yang sampai gede-gede gitu, apa nggak berat gitu bawanya? Nah, sebenarnya juga whipping tuh nggak bermasalah nggak sih kalau dipakai sesuai dengan fungsinya. Masalahnya muncul ketika whipping ini disalahgunakan dengan gasnya ini nih dihirup untuk mencari efek atau sensasi nge-fly gitu. Relax ya. Iya benar. Dan di titik itu whipping jadi berubah buat jadi bukan cuma jadi alat bantu di dapur atau alat bantu untuk membuat kue, tapi juga jadi sesuatu yang beresiko tinggi buat tubuh. Karena itu juga salah satu termasuk kecanduan gak sih kalau misalkan kita udah sesering itu ngelakuin kayak gitu. Sama aja kayak kita make narkoba. Betul. Jadi abis ngelakuin kayak gitu banyak ya efek sampingnya. Bener banget, pasti banyak banget efek sampingnya. Resiko untuk kesehatannya juga kayak gitu. Karena itu kan gas apa ya? Sebentar saya inget-inget ya. Kayak gas emang buat relax aja, biar nggak secara pusing ini loh, pusing pikiran gitu. Jadi jadi makanya banyak yang pada mau order gitu, karena ada di dalamnya itu gas-gas yang membuat badan kita tuh jadi relax gitu. Nah, di dalam whipping ini ada gas yang mengandung nitrous oxide atau N2O,
atau dikenal sebagai gas tertawa yang secara medis digunakan sebagai obat penenang. Betul. Kayak gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang ngehirup gas ini, itu tuh ada efek sampingnya kayak nge-fly kayak gitu, atau Betul. bisa dibilang bikin mereka ngerasa lebih tenang, lebih rileks. Jadi mereka melakukan itu karena hanya butuh ketenangan. Benar Betul. banget. Makanya BPOM kita ini tetap mengawasi barang yang kayak gini gitu loh, biar Benar banget. sesuatu yang kayak kemarin-kemarin tuh nggak terulang lagi. Benar banget, karena BPOM ini juga kan gak selalu tentang makanan ya, ini juga termasuk packaging, dan BPOM juga tetap mengawasi barang-barang ini kayak whipping ini buat potensi besar buat nanti takutnya disalahgunakan lebih banyak kayak gitu. Itu, ya. Apalagi kalau misalkan cara penggunaannya udah melengseng kayak gini nggak sih? Betul. Selain buat risiko kesehatan juga, dampaknya juga banyak yang ke orang-orang sekitar gitu kan. Benar banget, di masyarakat juga. Ada mungkin dari yang ngeliat influencer karena ngeliat terus akhirnya pengen coba-coba, akhirnya kecanduan. Ya Dan itulah. ya Akhirnya efeknya bakal berkepanjangan kayak gitu. Malah jadi makin meluas ya tentang whipping itu. Bener banget. Jadi whipping itu tuh sebenarnya tidak ilegal sih. Tidak ilegal secara fungsinya, tapi ketika disalahgunakan resikonya tuh ada dan justru lebih berbahaya. Betul. Gitu. Makanya yang dibutuhin sekarang itu bukan cuma larangannya, tapi juga regulasi yang jelas, edukasi ke masyarakat, dan pengawasan yang ketat terutama untuk packaging untuk makanan. Jangan sampai salah informasi dan salah kita gunakan gitu loh. Benar banget. Apalagi masih banyak orang-orang yang masih bingung ngebedain antara whipping dan whipped creamnya itu. Betul. Justru takutnya karena salah penalaran atau salah pemikiran, kita jadi mikirnya ketika kita ketemu whipped cream, ini yang berbahaya. Oh iya betul. Dan ketika kita nemu whipping, justru malah ini yang enggak kayak gitu. Yang buat ini ya, buat kue ya. Iya. Yang dalamnya udah ada krimnya ya, ternyata belum gitu. Masih harus dimasukin dulu. Bener banget. Jadi jangan sampai miss informasi ya teman-teman. Harus dibaca dulu secara teliti, gimana cara pakainya, gimana cara kita gunainnya gitu. Oke. Itu aja podcast kita kali ini. Sanders masih bisa curhat ke kita dengan pergi ke website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp. Kalian tinggal klik aja. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Oke, segitu aja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.